Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sudut pada dimensi 3 gitu ya, sesuai kesepakatan kita pada minggu kemarin bahwasanya untuk minggu ini kita akan membahas latihan sudut yang telah dikasih sama Bu Nisa kemarin gitu ya, sebelum kita adakan ulangan harian ya. Kenapa jadi nanti ulangan hariannya itu tentang cara titik ke titik, proyeksi titik ke garis, proyeksi titik ke bidang, terus kemudian ada sudut garis dan garis, sudut garis dan bidang, sama sudut bidang dan bidang. Ya, jadi untuk UH-nya itu tentang latihan soal yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Karena pada minggu kemarin kita udah membahas tentang jarak dan proyeksi, sehingga untuk minggu ini kita akan membahas terkait sudut pada dimensi 3 ya. Oke, langsung saja untuk yang nomor 1. Di sini ada sebuah kubus yang Masya Allah sekali ya, gambarnya ruwet banget gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita kerjakan aja pelan-pelan. Untuk yang nomor 1, nyatakan pasangan-pasangan garis berpotongan yang dapat digunakan untuk menyatakan besar sudut antara garis-garis berikut. Oke, yang A itu ada AH dan CF. Oke, jadi kita harus mencari garis yang mewakili untuk menentukan besar sudut antara garis AH dan CF. Gitu. Jadi gini, kuncinya untuk mencari sudut nanti, dari dua garis yang ditanyakan, itu cari sudut yang merupakan perpotongan antara dua garis itu. Gitu ya. Jadi kalau misal nanti jika kedua garis yang ditanyakan itu nggak berpotongan, berarti nanti gimana? Nah, kalau kedua garis itu nggak berpotongan, pilih salah satu garis, kemudian pindah garis yang dipilih tadi, pindah atau geser ya. Geser sedemikian rupa sehingga nanti akan berpotongan dengan garis yang satunya. Gitu ya. Nanti kalau misal ketemu ternyata kedua garis nggak berpotongan, berarti pilih aja salah satu garis dan geser garis tersebut sehingga nanti dia akan berpotongan dengan garis yang satunya. Ya. Oke, coba kita kerjakan yang A dulu. Oke, yang A di sini ada AH dan CF. Ya, AH di mana? AH kita plot dulu ya yang AH ya. Oke, AH sama CF. CF di mana? Oke, CF di sini. Aku pilih warna oranye ya. Oke, yang CF itu warna oranye. Nah, ternyata untuk kasus yang A ini, kedua garis itu tidak berpotongan. Nah, berarti pilih salah satu garis sehingga dia akan berpotongan dengan garis yang lainnya. Misal di sini yang saya rubah adalah yang AH atau yang saya geser adalah yang AH. Gesernya harus sejajar sehingga kita mencari garis yang sejajar dengan AH, yaitu garis apa? Garis B. Oke, kalau misal garis AH itu kita ganti, kita geser menjadi garis BG, apakah dia perpotongan dengan CF? Oh, jelas sekali ya, karena keduanya itu merupakan diagonal sisi dari bidang BCGF. Nah, karena ketika AH itu kita ganti dengan BG, dia berpotongan di titik P, sehingga pergeseran AH ke BG ini udah benar, karena dia sudah berpotongan dengan CF. Ya, sehingga nanti jawabannya gimana? Ya ada nanti jawabannya berarti AH ini ya, AH ini itu kita ganti dengan ini kita ganti dengan BG, berarti nanti jawabannya gini, BG dan AF. Kalau garis harus ada gininya ya, BG dan CF. Gitu ya. Bu, kalau misal CF-nya yang diganti gimana? Boleh. Kalau misal CF-nya yang diganti, berarti nanti CF itu diganti dengan garis apa? Ya, gantinya harus sejajar ya. Yang sejajar dengan CF yang mana? Oh, berarti nanti CF itu bisa kita rubah di garis DE. Ini ya. Nanti besar sudutnya pun akan sama. Gitu ya. Itu untuk yang A.
Oke, sekarang kita lanjut yang B. Nah, yang B ini yang ditanyakan adalah AH sama BE. Oke, kita plot dulu yang AH. AH ada di sini ya. Oh, warna hijau aja biar sama kayak tadi, biar nggak bingung. Oke, AH-nya ada di sini. Oke, AH sama BE. BE ada di mana? Oke, ini ya BE ya. Oke, saya plot warna oranye yang BE. Nah, ternyata kasusnya sama nih kayak yang AH sama BE, dia tidak berpotongan. Berarti salah satu garis harus kita geser. Ya, guys, yang digeser yang mana? Terserah mau yang AH atau yang BE. Misal di sini yang AH yang saya geser. Oke, tadi sama seperti yang A. Yang AH itu digeser ke BG. Oke, kalau AH digeser ke BG, apakah dia akan berpotongan? Nah, ternyata ketika AH digeser ke BG, dia akan berpotongan di titik B. Nah, berarti pergeserannya kita udah benar. Di sini ya, perpotongannya kan. Nah, oke. Berarti, maaf. Oke, ini ya. Gitu. Berarti nanti garis-garis berpotongan yang dapat digunakan untuk menyatakan besar sudut antara garis AH dan BE adalah garis apa? Tadi AH kita ganti dengan BG, berarti ini sama dengan BG dan ini harus ada gini, BG dan BE. Gitu ya. Gitu. Gampang kan ya? Ini masih menentukan garisnya, belum menentukan besar sudutnya. Gitu ya. Jadi ini kan soalnya ada banyak banget, ada 6 soal, tapi setiap soal bercabang. Nah, itu nggak saya bahas semuanya, beberapa aja yang saya bahas, untuk sisanya silakan dikerjakan sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh tanya saya melalui WhatsApp, gitu ya. Oke, itu untuk yang nomor 1 ya, menentukan garis-garis yang berpotongan yang dapat digunakan untuk menyatakan besar sudut. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini baru menentukan besar sudut antara pasangan garis pada soal nomor 1. Tadi soal nomor 1 kan ada kayak gini. Nah, kita tentukan besar sudutnya berapa gitu ya. Oke, langsung aja untuk yang A. Yang A itu AH dan CF. Tadi AH itu kita ganti dengan BG, iya kan? Oke, tadi AH kita ganti dengan BG. Sini kan ya. Nah, ini ya yang garis warna hijau, BG sama ini BG sama CF. Oke, CF saya kasih warna oranye. Nah, dia perpotongannya di mana? Nah, di sini enak nih, nggak usah ngitung lagi oret-oretan. Dia kan perpotongannya di P, ya kan di sini kan perpotongannya. Nah, jadi perpotongan antara garis PG dan CF ini sudut yang dibentuk adalah 90. Kenapa kok bisa 90? Ingat, perpotongan dua diagonal itu membentuk sudut siku atau 90 derajat. Jadi sudutnya yang dimaksud itu bisa yang ini, bisa yang ini, terserah. Ini sama aja semuanya 90 derajat. Yang ini atau yang ini. Ya, ini semuanya adalah 90. Jadi besar sudut antara AH dan CF adalah 90 derajat. Gitu ya, gampang kan? Oke, kita lanjut yang B. Nah, yang B itu AH dan BE. AH, nah, yang B tadi kan udah kita ganti ya, AH-nya kita ganti dengan BG. Oke, BG sama ini diganti dengan BG tadi kan, biar ketemu perpotongannya. BG sama BE. Oke, BE ada di sini.
Nah, oke. Biasanya kalau menentukan sudut itu, kan kemarin gini ya, kuncinya di dimensi 3 itu pasti nanti larinya ke segitiga. Nah, dari garis BG sama BE ini kan belum segitiga nih. Kita buat segitiga, yaitu tarik aja dari E ke G. Nah, akan membentuk segitiga kan? Kalau membentuk segitiga enak nanti mencari sudutnya ya. Oke, kita keluarkan aja segitiganya, jadi gini. Oke, segitiga apa? Segitiga sini BG. Oke, kita tulis besarnya E ke B. E ke B karena diagonal sisi, berarti panjangnya A akar 2. B ke G diagonal sisi juga, berarti A akar 2. E ke G diagonal sisi juga, berarti A akar 2. Nah, karena ini segitiga yang dibentuk adalah segitiga sama sisi, berarti jelas setiap sudutnya itu besarnya adalah 60 ya, 180 dibagi 3 yaitu 60. Berarti ini jawabannya adalah 60. Itu gampang kan? Gampang ya? Oke. Sekarang ini kan Bu, ini kan kebetulan nggak usah, maksudnya artinya nggak usah oret-oretan gitu kan, langsung ketemu sudutnya. Kalau misal yang kita benar-benar mencari pakai aturan kosinus atau pakai yang sin demi kosami gimana? Oke, kita cari soal yang menggunakan aturan itu ya. Oke, coba kita lihat yang AH sama Oke, AH sama QB. Ya, AH sama QG. PG. Oke. AH-nya di sini ya. Oke, AH-nya kan berarti ini. Ini AH, terus kemudian QG di sini. Nah, ternyata AH sama QG itu juga tidak berpotongan, berarti harus ada salah satu garis yang kita geser ya. Yang paling enak yang digeser adalah yang AH. Sama gesernya ke garis apa? Gesernya di garis BG. Oke, AH-nya digeser ke BG. Oke? Nah, berarti segitiga yang dimaksud adalah segitiga BQG. Nah, ini kan siku-siku di B. Ya, kita keluarkan aja segitiganya di sini. Segitiga di B. Ini G, ini Q. Nah, berarti sudutnya di mana? Karena perpotongan antara BG, kan AH ini tadi udah diganti dengan BG ya. BG sama QG, berarti nanti alfanya ada di sini. Oke, ini alfanya ya. Oke, kita tulis panjangnya BG karena diagonal sisi berarti BG itu A akar 2. Oke, BQ karena setengah diagonal sisi berarti ini setengah A akar 2. Ya. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah besar sudut. Nah, sisi yang diketahui, biar kita nggak usah mencari QG ya, biar kita nggak usah mencari QG-nya berapa, biar waktunya meminimalisir waktu juga, berarti yang diketahui ini kan apa nih? Sisi depan ini sama sisi samping. Oke. Berarti desa itu berarti tan ya. Berarti tan alfa sama dengan desa berarti setengah A akar 2 per A akar 2. Yang bisa dicoret kan akar 2 nih, akar 2 dicoret sama A-nya. Oke, berarti alfanya sama tan alfa sama dengan setengah. Gitu ya. Kalau mau pakai cos atau sin juga boleh. Ya, tapi nanti kalau misal menggunakan cos sama sin ya harus tahu dulu QG-nya berapa. Gitu ya. Oke. Atau kalau misalnya kalau misalnya gini. Kalau misalnya nggak usah mencari itu ya. Nggak usah mencari dari sini, itu bisa diperoleh dari sini. Bisa diperoleh dari segitiga yang besar nih. Segitiga misal di sini saya warnai oranye. Ya.
segitiga yang ini. Segitiga ini. Oh, warna oranye ya. Oke, segitiga yang nah, DG B ya, yang warna oranye kita keluarkan aja. Misal di sini itu D, di sini itu kok hilang? Oh ini. Di sini itu B, ya di sini itu G. Nah, kan yang tadi yang kita carikan ini. Di sini Q kan tadi kan? Nah, yang kita carikan ini. Nah, coba diperhatikan segitiga yang besar atau segitiga DBG. Ternyata segitiga DBG ini kan segitiga sama sisi, ya kan? Dari D ke G ini A akar 2. Dari B ke G ini juga, maaf, dari ini juga A akar 2. Terus yang ini, yang dari D ke Q ini, yang dari D ke B ini juga A akar 2. Nah, karena ini segitiga sama sisi, berarti kan jelas ketiga sudutnya besarnya sama, yaitu berapa? 60 derajat. Berarti artinya segitiga, sudut yang ini itu besarnya adalah 60 derajat. Nah, karena garis GQ ini, ya karena kan segitiga sama sisi, berarti GQ ini membagi sudut G sama besar. Artinya, sudut yang kita cari ini besarnya adalah 30 derajat. Gitu. Berarti ini jawabannya 30. Gitu. Ya, itu ya untuk mencari sudut. Oke? Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, tadi kan garis sama garis, sekarang garis sama bidang. Kalau garis sama bidang gimana? Pokoknya kalau kuncinya gini ya, kalau bidang, kalau segitiga, segitiga itu diwakili dengan tingginya. Oke? Saya tulis di sini aja ya. Segitiga diwakili oleh tinggi. Nah, kalau segi 4, diwakili apa? Segi 4 diwakili oleh hasil proyeksi. Gitu ya, segitiga diwakili oleh tinggi dan segi 4 diwakili oleh hasil proyeksi. Oke, langsung aja ke contoh biar nggak bingung. Yang A ini EC sama AFH. Oke, EC-nya di mana? EC-nya kita tentukan dulu. EC kan ini diagonal ruang ya, EC. Oke, EC sama bidang AFH. Oke, AFH di mana? Nah, ini AFH ya. Oke. Yang saya kasih warna hijau. Oke, ini kan. Nah, ini ya. AFH-nya yang warna hijau. Oke, nah tadi katanya segitiga itu diwakili oleh tinggi, berarti yang AFH ini kita ganti dengan tingginya segitiga AFH, yaitu garis apa? Garis AS, yang saya kasih warna oranye ya, biar sama-sama oranye. Gitu. Sehingga garis-garis berpotongan yang dapat digunakan untuk menyatakan besar sudut antara EC dan bidang AFH adalah garis EC dan AFH ini kita ganti dengan AS. Gitu. Nah, ini udah jawabannya EC dan AS, gitu ya. Oke, untuk kita cari yang bidang segi 4. Yang B kan segitiga, nanti berarti ini sama nih AFH diwakili oleh AS, ya. Sekarang yang C itu QG sama bidang ABCD, oke. QG sama ABCD, oke. QG.
sama ABCD. ABCD kan bidang alas ya. Ini kan ABCD kan. Nah, tadi katanya kalau segi 4 itu diwakili oleh hasil proyeksi. Hasil proyeksinya siapa? Ya, hasil proyeksinya garis QG sama bidang ABCD. Nah, oke, sekarang kita tentukan dulu hasil proyeksi dari QG ke bidang ABCD. Nah, oke. Dari masing-masing titik dulu, yaitu dari titik Q sama G. Nah, sekarang titik Q kan udah ada di bidang ABCD. Kalau si titik itu udah ada di bidang yang mau diproyeksikan, berarti hasil proyeksi Q adalah Q sendiri, karena Q udah ada di ABCD. Oke. Nah, sekarang yang G itu berarti kita proyeksikan ke ABCD. Kemarin proyeksi itu katanya harus tegak lurus. Ya, ini ditarik garis ke ABCD, ini kan tegak lurus di sini. Ya kan? Nah, berarti hasil proyeksi G pada bidang ABCD adalah titik C. Sehingga hasil proyeksi QG dan bidang ABCD adalah garis QC. Oke, gitu. Nah, berarti ini jawabannya adalah ini ABCD diganti dengan garis QC. Ya, segitiga diwakili oleh tinggi, segi 4 diwakili oleh hasil proyeksi. Oke, jadi jawaban yang C adalah QG dan QC. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu aja. Oke, kita lanjut yang soal nomor 4. Nah, oke. Nomor 4 di sini tentu berapakah besar kosinus? Oke. Kosinus ya. Cos. Berarti kita harus mencari cosnya nih. Sinusnya berapa? Oke. Kita cari dulu dari yang A. AFH ini tadi kan diwakili oleh AS ya. Oke. Nah, berarti CE sama AS ini CE sama AS ini perpotongannya di mana gitu kan? Oke, berarti CE kan tadi di sini ya. CE, terus kemudian AS. AS kan ada di sini tadi. Nah, kira-kira perpotongannya di mana nih? Perpotongannya di titik T. Nah, perpotongan titik T ini dia membentuk sudut siku. Kok bisa dia membentuk sudut siku gitu? Coba perhatikan segi 4 ini ya. Segi 4 ACEG ya, yang saya warnai hijau. Nah, oke, kita keluarkan aja segi 4 yang warna hijau itu. Nah, kan ada A, C, E, G. Ya. Nah, S ini kan tengah-tengah EG. Oke. Nah, dari A ke S kan tadi kan. A ke S. Nah, perpotongan CE pada AS itu ada di titik T. Berarti ini titik T. Nah, kalau konsepnya persegi 4 kayak gini, ini pasti membentuk sudut siku-siku. Ini nanti juga ada nih. Ini kan Q. Ini dari Q ke G. Nah, ini juga sudut siku. Gitu. Ini konsep pembagian persegi 4 ya. Karena titik T itu siku-siku, berarti besar kosinusnya adalah yang A ini cos 90. Tinggal cos 90 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Gitu. Jadi yang A jawabannya 0. Ya. Oke. Sekarang yang C. Yang C itu QG sama ABCD. Oke.
QG tadi di mana? Kan ya. Oke, sama ABCD. Nah, ini tadi kan hasil proyeksi ABCD kan kita ganti dengan ABCD kita ganti dengan apa tadi? C kan ya? Garis C. Oke, berarti ini oke, alfanya kira-kira di mana? Alfanya di Q, ya kan QG sama QC, berarti nanti alfanya di Q. Oke, kita keluarkan aja segitiganya, segitiga yang dimaksud adalah yang ini. Ya, oke. Siku-siku di C, di sini Q, di sini G. Oke. QC karena setengah diagonal sisi, berarti panjangnya QC itu adalah setengah A akar 2. Alfanya di sini ya. Alfa. GC-nya A. Oke, berarti QG-nya berapa? QG-nya kan ya udah berarti akar A kuadrat, kalau bisa langsung boleh A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Ya. Oke, nah ini kan sama dengan A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat. Oke, akar 6/4 A kuadrat atau setengah A akar 6. Oke, berarti B itu jawabannya adalah, kan yang ditanyakan cos. Cos itu apa? Cos itu cos samping per miring, berarti cos alfa itu sama dengan sampingnya kan QC. QC dibagi dengan G. QC-nya berapa tuh? QC-nya adalah setengah A akar 2, QG-nya setengah A akar 6. Akar 6 itu kan bisa kita ganti dengan akar 2 dikali akar 3. Ini kan bisa dicoret. Nah, berarti cos alfanya sama dengan 1 per akar 3 atau 1 per 3 akar 3. Ya. Oke, selesai. Itu yang B. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, nah nomor 5 itu bidang sama bidang. Ya, garis-garis berpotongan manakah yang dapat digunakan untuk menyatakan besar sudut antara bidang dan bidang berikut. Oke, segitiga diwakili oleh tinggi, segi 4 diwakili oleh hasil proyeksi ya. Oke, yang A itu BDG dan EFGH. BDG-nya di mana? BDG ini kan ya yang saya kasih warna hijau. BDG sama EFGH. Oke, EFGH saya kasih warna oranye. Ya. EFGH mana sih EFGH? Oh, EFGH ada di atas ya. Oke, ya, yang paling gampang yang segitiga dulu. Segitiga diwakili oleh garis tinggi, berarti segitiga BDG diwakili oleh garis G ya kan tingginya. Kemudian untuk yang persegi 4 diwakili oleh hasil proyeksi QG sama bidang EFGH ya. Nah, kan tadi BDG ini diwakili oleh BDG kan diwakili oleh QG. QG kan? Oke, nah berarti kita cari proyeksinya QG sama FGH ya. Karena G ini ada di bidang EFGH, berarti hasil proyeksi G pada EFGH adalah ya G itu sendiri. Ya. Kemudian untuk proyeksinya Q ke EFGH itu apa? Ya, tarik aja Q ke EFGH yang tegak lurus. Nah, Q ini kan tengah-tengah, titik tengah-tengah ABCD, berarti nanti hasil proyeksinya juga ada di tengah-tengah bidang atas, yaitu di titik S. Ya, sehingga hasil proyeksinya adalah garis SQ.
G atau GS sama aja. Ya. Ya, berarti EFGH ini kita ganti dengan SG. Udah ketemu. Gitu ya. Oke. Nah, gitu. Oke, coba kita cari besar sudutnya ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu menentukan besar sudut. Nah, oke. Berapakah besar kosinus? Kosinus, oke. Tadi BDG itu diwakili oleh QG ya. Terus EFGH diwakili oleh SG. Nah, kita gambar garisnya SG kan ini. Terus QG itu ini. Nah, berarti nanti alfanya di mana? Ya, alfanya nanti di G. Segitiga yang dimaksud yang mana? Ya, segitiga ini yang warna merah ya. QS, G. Siku-sikunya jelas di S. Ya, kita keluarkan. Oke, di sini S. Di sini G. Di sini Q. Alfanya di sini kan ya, sudutnya ya. Oke. QS itu panjangnya sama dengan GC, yaitu A. Oke, SG karena setengah diagonal sisi, berarti SG itu setengah A akar 2. Oke. Nah, kan yang ditanyakan cos. Cos itu apa? Cos sami. Berarti itu SG per GQ. Ya. Oke. GQ kan tadi udah kita cari kan di nomor sebelumnya ya. GQ itu besarnya tadi berapa? GQ itu setengah A akar 6. Ya udah, berarti setengah A akar 2 per ini A. Per setengah A akar 6 itu akar 2 dikali akar 3. Yang bisa dicoretkan yang ini. Nah, berarti ini cos alfa ya. Ini alfa. Deh, berarti cos alfanya sama dengan 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Selesai. Gitu ya. Itu untuk pembahasan latihan sudut. Ya, sisanya silakan dikerjakan mandiri. Silakan dikerjakan mandiri sebagai modal untuk ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Ya, itu aja untuk pembahasan latihan sudut hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.